Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah ya, kita masih bisa dipertemukan lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum masuk pada mata pelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan berdoa ya. Berdoa bersama-sama. Wahid Isnan Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua insya Allah ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, bab baru, kita sedikit mengulangi pembelajaran minggu lalu ya. Apakah ada yang tahu minggu lalu kita mempelajari apa? Iya, benar sekali, minggu lalu kita mempelajari mengenai ujian dan cobaan. Nah, setiap orang yang beriman bakal diuji dan dicoba oleh Allah. Seberat apapun ujiannya, seberat apapun cobaannya, kita harus bisa melewatinya dengan ikhlas, sabar, tawakal. Intinya berserah diri pada Allah. Nah, dan yakin bahwa ujian yang Allah beri itu tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Jadi pasti ada hikmah dari setiap ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Baik semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai menjaga kelestarian alam. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kondisi alam sekitar kita. Bagaimana kondisi lingkungan sekitar kita. Iya, benar sekali. Lingkungan sekitar kita tidaklah lagi sesejuk yang dahulu. Tidaklah lagi seasri yang dahulu, kan? Dan bisa kita lihat, sekarang banyak sekali pencemaran di mana-mana. Salah satu contohnya, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, kan? Terus, sungai menyumbat karena sampah, berpotensi pada kebanjiran. Nah, hal semacam ini dapat disebabkan karena faktor apa? Iya, benar sekali. Karena ulah-ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Mereka dengan mudahnya, dengan gampangnya membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga dapat merugikan mereka sendiri. Dan semoga setelah mempelajari bab ini, kita dapat menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab lagi akan menjaga lingkungan kita. Karena sangat penting bagi kita untuk menjaga lingkungan kita. Baik anak-anak semuanya, mari kita buka bukunya halaman 25 mengenai menjaga kelestarian alam. Nah, sebelum masuk pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42, coba kita amati bersama-sama beberapa gambar berikut ini. Nah, dapat kita lihat bersama-sama baik dari gambar penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan yang telah direncanakan, sampai halnya membuang sampah sembarangan yang terkadang menyumbat pada aliran sungai hingga berpotensi pada kebanjiran. Nah, hal semacam ini disebabkan tidak lain dari ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka dengan mudahnya menebangi hutan secara liar dan tidak mau menanam kembali pohon sebagai pengganti pohon yang telah ditebangnya. Sehingga hal semacam ini berpotensi pada kelongsoran ataupun kebanjiran. Nah, hal semacam ini juga dapat berdampak baik untuk manusia yang tidak berbuat kerusakan maupun dapat berdampak pada manusia yang melakukan kerusakan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 tentang kerusakan alam di bumi. Jadi semuanya menyimak ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Nah, sebelum kita menerjemahkan secara keseluruhan, mari kita mencoba untuk menerjemahkan perkata terlebih dahulu ya. Dari ayat 41 yaitu Doharol fasadu, telah tampak kerusakan, fil barri, di darat, wal bahri, dan di laut, bima kasabat, disebabkan karena perbuatan, aidin nasi, tangan-tangan manusia, liyudhiqahum, Allah menghendaki agar mereka merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian dari akibat perbuatan mereka, la'allahum, agar mereka yarji'un, kembali ke jalan yang benar. Nah, sedangkan artian perkata ayat 42 yaitu Kul, katakanlah, siru fil ardi, berpergianlah di bumi, fangduru, lalu lihatlah, kaifakana, bagaimana, akibatu, kesudahan, alladzina, orang-orang, min qabl, dahulu, kana aktsaruhum, kebanyakan dari mereka, musyrikin, adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, jadi arti dari Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 yaitu telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42, Allah telah menunjukkan dalam ayat ini bahwa telah terjadinya kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan. Nah, kejadian-kejadian di alam ini membuat ketidakseimbangan alam, seperti halnya perubahan musim, cuaca yang ekstrim, dan kemarau yang berkepanjangan, dan sehingga menyengsarakan manusia. Nah, Allah juga menjelaskan pada ayat ini bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi tidaklah lain karena perbuatan manusia itu sendiri, baik dari perilaku maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri maupun kesalahan dalam mengelola bumi ini. Namun demikian, Allah selalu memberi kemungkinan kepada manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah setelah apa yang mereka rasakan sebagian dari akibat perilaku mereka sendiri. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang masih belum paham? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Baik, setelah ini berarti kita akan melakukan diskusi. Nah, silahkan kalian diskusi terlebih dahulu dengan teman sebangkunya untuk mencari satu contoh saja kerusakan yang ada di muka bumi ini beserta solusinya untuk mencegah kerusakan tersebut. Contohnya saja, misal membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal semacam ini berdampak pada pencemaran lingkungan. Nah, solusinya sebagai orang beriman dan orang yang bertanggung jawab, kita harus lebih mencintai lingkungan lagi. Dengan apa? Dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, insya Allah kita semua sudah paham mengenai materi yang kita bahas hari ini ya. Semoga setelah
kita mempelajari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 tentang kerusakan alam di bumi ini. Kita lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab lagi dengan lingkungan sekitar kita, dengan cara menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, berhubung waktu pembelajaran sudah habis, maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan Quran Hadis minggu depan lagi. Semoga kita masih bisa dipertemukan lagi. Sekian dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.